Assalamualaikum, nama saya Pranitya, NRT 52141149 dari SIITS 2014. Di sini saya akan melakukan untuk mengganti workgroup dari komputer saya. Di sini yang kita lakukan pertama adalah membuka start menu, lalu ketikkan workgroup. Nah, di sini kita pilih change. Di sini muncul sistem properties, lalu kita klik change. Nah, di sini kita bisa mengubah nama workgroup kita. Di sini saya akan mengubah dengan nama terserah sesuai keinginan. Kita Pranitya, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul komputer name yang sudah berubah, welcome to the Indonesia workgroup lalu keyboard. Nah, di sini kita harus merestart komputer terlebih dahulu agar terlihat. Lalu kita klik restart now. Setelah di restart, kita klik pada start menu, ketikkan workgroup. Nah, di sini sudah terbukti bahwa workgroup bisa diubah. Nah, di sini untuk mengubah IP konfigurasi, kita pilih open network and sharing center, lalu klik local area network connection, lalu klik properties. Nah, di sini kita klik IP version 4. Nah, di sini use the following IP address. Saya ketikkan 10 162 1. Di sini 3 digit lagi MIT saya 149. Lalu klik validate setting button exit, lalu klik OK. Klik close. Lalu akan mendapat Windows Network Diagnostic akan muncul. Kita klik apply this switch. Nah, di sini kita klik close. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Pranitya, NRT 52141149 dari Sistem Informasi ITS 2014. Di sini saya akan melakukan ping website SI. Yang pertama, lalu ketik cmd. Lalu di sini saya akan melakukan ping website SI. Ketikkan alamatnya isits.ac.id. Oke, di sini dengan normal akan ngeping sebanyak 4 kali. Tapi kalau ingin ngeping sebanyak tak hingga, kita bisa terus ulang lagi ping isits.ac.id lalu main. Oke. Nah, di sini akan ngeping sebanyak tak hingga. Kalau untuk men-stop, tekan Ctrl C. Nah, di sini untuk mengirimkan 1 kilobyte ke website SI, kita ping ITS.SI, tekan min L, lalu tekan 1000, yang di sini maksudnya adalah sebesar 1 kilobyte. Nah, di sini batch-nya sudah berubah, yang awalnya 32 menjadi 1000. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Pranitya, NLP 52141149 dari Sistem Informasi ITS 2014. Di sini saya akan melakukan setting proxy agar VirtualBox bisa terkoneksi internet dengan Wi-Fi ITS. Sini kita akan lakukan setting, lalu klik network, dan di sini attach to-nya diganti bridge adapter. Nah, di sini kita klik
Untuk promise use modenya pilih allow all, lalu klik OK. Selanjutnya klik file, lalu preference. Untuk setting proxy kita ketikkan proxy ITS, yaitu proxy.its.ac.id dengan port 8080, lalu klik OK, lalu kita jalankan. Setelah masuk ke tampilan Windows, kita masuk ke start menu, lalu ketikkan proxy. Nah, di sini kita akan menyeting LAN, lalu kita uncheck. Di sini kita ketikkan proxy ITS.ac.id dengan port 8080, lalu klik OK. Membuka Internet Explorer adalah tampilan setelah kita masuk ke Internet Explorer. Di sini kita harus memasukkan email ITS, lalu ketikkan passwordnya, lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa masuk dan bisa mengakses internet melalui WiFi ITS. Kita bisa masuk ke Google. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Pramidya, NLP 52141149. Di sini saya akan membuat sharing folder. Yang pertama kali adalah membuat foldernya terlebih dahulu. Di sini kita bisa buka video baris C. Bisa ke dokumen. Lalu bisa kita ketikkan di folder dan kita beri nama NLP kita 149. Nah, di dalamnya terserah kita bisa isi, tapi saya memilih untuk mengisi notepad di host OS, hostnya di laptop saya. Nah, di sini pada host OS kita harus membuat home group terlebih dahulu. Kita pada start menu ketikkan home group. Nah, lalu create a home group. Nah, di sini kita harus cek dokumen agar bisa share dokumen. Lalu klik next. Nah, di sini sudah dapat passwordnya. Lalu klik finish. Nah, setelah kita membuat home group pada host OS, kita langsung ke VirtualBox. Nah, di sini masuk ke Network and Sharing Center. Dari sini kita ketikkan home networknya, lalu kita pilih home network. Nah, ketikkan documents, lalu klik next, lalu ketikkan passwordnya ketikkan, lalu klik next. Sebentar. Nah, di sini kita sudah join ke home group, lalu klik finish. Nah, lalu kita masuk ke folder NLP kita tadi, lalu klik kanan, lalu share with home group. Nah, kita lihat pada VirtualBox kita klik. Nah, kita klik network. Nah, di sini sudah tersambung pada Pramidya PC. Klik. Nah, di sini adalah host OS saya, Pramidya. Kita cari dokumennya. Nah, ini adalah folder NLP saya tadi. Kita lihat dalamnya. Nah, isinya sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Pramidya, NLP 52141149. Di sini saya akan melakukan sharing printer. Nah, sebelumnya kita kan telah melakukan home group. Nah, di sini fungsinya kita bisa melakukan sharing dokumen maupun sharing printer. Nah, sebelumnya kita masuk ke Open Network and Sharing Center terlebih dahulu, lalu Change Advanced and Sharing Setting. Nah, di sini kita klik
turn on file and printer sharing, lalu klik save change. Nah, selanjutnya kita masukkan ke start menu, kita ketikkan device and printer. Nah, di sini saya akan menyambungkan ke printer Canon, lalu klik kanan printer properties. Nah, kita pilih sharing. Nah, di sini kita bisa cek sharing this printer, klik apply, lalu OK. Nah, setelah itu kita masuk ke VirtualBox. Nah, di sini kita masuk ke komputer. Nah, masuk ke network. Di sini masuk ke host OS-nya, media PC. Nah, di sini sudah terdeteksi printer Canon. Dan apabila host OS untuk ingin menggunakannya, hanya klik-klikan diklik, lalu klik kanan, lalu connect. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, saya Pranitya, NRP 52141149. Di sini saya akan menjelaskan tentang network profile yang memiliki 3 profile. Di sini dalam satu jaringan terdapat 3 profile. Bisa kita lihat di Open Network and Sharing Center. Nah, di sini sekalian saya jelaskan dan juga saya simulasikan. Di sini kita klik Home Network, dan untuk menggantinya kita hanya mengklik saja langsung. Coba kita klik Home Network. Nah, di sini penjelasannya adalah di sini Home Network digunakan untuk di jaringan rumah, dan juga orang yang kita percaya bisa mengakses dokumen, folder di komputer kita melalui home group, dan juga komputer kita memungkinkan untuk melihat komputer lain. Dan lalu kita klik close. Kalau kita ingin mengganti, kita klik lalu ubah, pilih Home Network. Nah, di sini Home Network dipilih ketika kita berada di tempat atau jaringan kerja yang memungkinkan untuk terhubung dengan komputer lain, tetapi tidak bisa sharing dokumen seperti yang dilakukan pada home group. Kita klik close, lalu untuk mengganti lagi kita klik lagi, lalu klik public network. Nah, di sini public network itu biasanya untuk di tempat umum seperti bandara. Nah, di sini untuk menjaga komputer kita dari komputer lain di sekitar kita. Nah, di sini public network ini tidak bisa sharing dokumen melalui home group, dan kita tidak bisa melihat komputer yang lain. Nah, sekian penjelasan dan penerapannya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Pranitya, NRP 52141149. Di sini saya akan menjelaskan remote. Yang pertama yaitu remote assistant. Nah, di sini remote assistant digunakan untuk komputer lain terhubung dengan komputer yang lainnya untuk mengakses atau menyelesaikan permasalahan dari komputer yang bermasalah. Nah, di sini untuk terhubung dengan komputer lain menggunakan invitation. Nah, di sini saya akan menggunakan VirtualBox sebagai yang meng-invite. Di sini pada start menu kita ketikkan remote. Nah, lalu pilih Windows Remote Assistant. Nah, di sini kita pilih invite someone you to trust to help you. Kita pilih save this invitation as a file. Nah, pilih direktorinya pada my document. Di sini langsung save saja. Nah, kan kita sudah mendapatkan password. Di sini kita copy, lalu buka notepad, password yang tadi yang kita dapat, lalu di save di direktori yang sama tadi. Saya beri nama password, lalu save. Sudah,
Nah, di sini lalu kita cek di host OS kita ketikkan remote assistance. Nah, di sini help someone. Nah, di sini perlu pilih invitation file. Nah, perlu kita ingat bahwa untuk melakukan remote assistant kita harus saling terhubung dengan home group. Nah, di sini kita pilih direktorinya tadi. Nah, di sini ya. Di sini invitation-nya lalu kita open. Nah, di sini kita harus membuka passwordnya, lalu kita copy, lalu masukkan ke sini, lalu kita klik OK. Nah, di sini kan waiting for acceptance. Nah, di sini kita buka VirtualBox. Yang ini kita klik yes. Nah, di sini kita lihat bahwa your helper can now see your desktop. Nah, di sini remote assistant telah berhasil. Assalamualaikum, nama saya Pratitya, NRP 52141149. Di komputer lain ini, di sini saya akan melakukan remote control. Yang pertama, masuk di search, langsung ketikkan remote control remote desktop. Nah, di sini sebelumnya kita harus tahu IP V4 dari komputer saya. Nah, di sini IP-nya 192.168.1.8. Nah, di sini namanya harus fix, lalu klik correct. Nah, di sini kita mengetikkan passwordnya, password dari user Pramidya, maksudnya password dari user yang akan dikoreksi. Nah, di sini langsung klik yes. Nah, tunggu dahulu. Nah, di sini akan langsung masuk. Nah, di sini sudah masuk daftar tampilan dari Pramidya. Nah, di sini terbukti bahwa kita sudah melakukan remote desktop connection. Langsung kita lihat ke desktop. Nah, di sini sudah terbukti bahwa komputer lain sudah masuk pada komputer saya, yaitu komputer Pramidya PC. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Pramidya, NRP 52141149. Di sini saya akan melakukan security, yaitu firewall security. Di sini saya akan mematikan semua fungsi firewall dan mengenable fungsi remote saja. Nah, di sini pada VirtualBox, klik start menu, ketikkan firewall. Nah, Windows Firewall with Advanced Security. Nah, di sini kita sudah masuk, lalu klik 2 pada outbound rules. Kita Ctrl A semuanya, lalu klik kanan dan disable rule. Nah, proses disable sudah selesai. Lalu outbound rules, kita Ctrl A juga, klik kanan, lalu disable rule. Nah, disable rule sudah selesai. Lalu yang kedua, mengenable semua fungsi remote dalam firewall. Nah, di sini di inbound rules kita buka dulu, lalu tekan R. Nah, di sini remote assistant di shift, lalu tekan panah bawah sampai routing and remote access. Nah, di sini kita klik kanan, lalu enable. Nah, proses enable remote dan routing sudah selesai di inbound rules, dan sekarang mulai ke outbound rules. Nah, di sini kita ketik R. Nah, kita shift bawah sampai routing. Nah, di sini kita klik kanan, lalu enable rule. Sehingga proses remote dan enable remote dan routing sudah selesai.
Assalamualaikum, nama saya Pamita, NIP 5214149. Di sini saya akan membahas tentang IT security. Nah, di sini saya akan mengganti permission dari user dari local disk menjadi tidak bisa akses sama sekali. Nah, di sini saya mencobanya di VirtualBox. Kita klik di komputer, lalu di local disk, klik kanan, lalu properties. Nah, klik di security-nya, langsung edit. Nah, di sini kita klik user, lalu klik deny, lalu di apply, klik yes, continue. Nah, coba kita cek, kita klik 2 kali. Nah, access is denied. Nah, lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu kita akan mengaktifkan disk kuota. Nah, caranya pada VirtualBox kita tekan pada start menu, kita klik MSC. Nah, di sini kita pilih standar saja. Nah, kita masuk ke administrative templates, lalu pilih sistem. Nah, di sini kita pilih disk kuota. Nah, standar saja biar mudah. Nah, di sini soalnya kita harus enable disk kuota. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita enable, lalu klik apply. Oke. Nah, sudah enable. Nah, lalu kita di sini enforce disk kuota. Nah, di sini di enable, apply. Untuk sini kita sesuai dengan soal tidak bisa melebihi 100 MB dan shutdowningnya 10 MB. Nah, kita set 100 MB dan sini 10 MB. Lalu klik apply. Oke. Nah, lalu jangan lupa untuk di login. Loginnya di sini. Nah, enable untuk kuota limitnya, lalu untuk kuota warningnya di enable juga, di apply, lalu oke. IT security telah selesai. Nah, di sini lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentang super hidden. Nah, di sini kita akan melakukan super hidden untuk menghidden folder dan beserta isinya. Nah, di sini saya telah memiliki folder database dan juga ada isinya. Nah, di sini kita memakai command line. Di start menu ketikkan cmd. Nah, di sini kita ketikkan update +s untuk super hidden. Nah, di sini kita copy directory untuk database-nya. Lalu di /s/d klik enter. Nah, kita buktikan bahwa folder database tidak ada. Dan sekarang untuk saat selanjutnya, untuk mengembalikan folder yang telah terhidden tadi, kita bisa tekan panah atas. Nah, di sini kita ganti +s dengan -s, +h dengan -h, lalu tekan enter. Nah, di sini terbukti folder database telah kembali dan beserta isinya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.